dan TPAH, tapi yang lebih spesifik tentu TPAH. Kalau VDRL dia tidak spesifik untuk sifilis. Jadi kalau untuk awal boleh VDRL, tapi nanti bisa dilanjutkan dengan TPAH. Atau bisa juga dengan melihat si bakteri sifilisnya tadi pada mikroskop lapangan gelap. Jadi dia nanti spiral. Nah, untuk sifilis sendiri, dia punya stadium. Ada namanya sifilis stadium 1, ada namanya sifilis stadium 2, dan ada namanya sifilis stadium 3. Nah, kalau stadium 1, itu manifestasinya adalah ulkus durum. Nah, ini. Nah, itu adalah sifilis stadium 1, ulkus durum. Yaitu ulkus yang tidak nyeri, kemudian dasarnya bersih. Nah, ketika nanti dia menyebar, ketika tidak ditanganin, nanti dia menyebar, kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu berarti masuk ke dalam sifilis stadium 2. Nah, sifilis stadium 2 ini nanti gambarannya bisa berupa roseola sifilitica, yaitu ada makulopapular rash, ruam-ruam makulopapular. Nah, ini roseola sifilitica. Kemudian bisa juga berupa kondiloma lata, papul-papul pada daerah anogenital, papul-papul datar pada daerah anogenital. Bedanya adalah kalau kondiloma acuminata itu papulnya itu kayak jengger ayam, tapi kalau kondiloma lata itu papulnya permukaannya datar. Kalau kondiloma acuminata kemarin tadi penyebabnya apa? Kondiloma acuminata. HPV berapa? 6 dan 11. Pemeriksaannya apa, gambaran pemeriksaan kalau untuk HPV? Ditemukan apa tadi gambarannya? Ingat? Ditemukan ada gambarannya koilosit. Oke. Nah, sekarang stadium 2. Nah, kalau kita lihat roseola sifilitica ini kan kadang suka nyaru ya dengan penyakit kulit yang lain. Makanya sifilis stadium 2 itu disebut dengan the great imitator, karena dia suka mirip dengan penyakit kulit yang lain. Nah, nanti kalau dia itu tidak diobati lagi, dia bakal masuk ke stadium 3. Nah, ini udah mulai masuk ke organ dalam, seperti jantung, saraf, kemudian organ lain. Kalau ke jantung, nanti dia bikin kardiosifilis, bisa bikin peradangan pada jantung. Kalau ke saraf, nanti dia bisa bikin gangguan pada kolum dorsalis medula spinalis. Jadi kalau di saraf, ini adalah medula spinalis ya. Kemudian nanti dia bisa bikin masalah di belakang sini, lesi di situ, atau yang dikenal dengan tabes dorsalis. Kemarin di bedah kan kita belajar tuh kenapa medula spinalis. Nah, bagian belakang ini itu terutama untuk mengatur apa kemarin? Bagian dorsal ini. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Detach proprioceptive. Betul. Detach proprioceptive dan vibration. Nah, ini yang diserang oleh sifilis. Jadi nanti dia bakal menyerang ke dorsal kolum ini, sehingga orang-orang yang mengalami neurosifilis nanti bisa ada gangguan keseimbangan, atau yang dikenal dengan nama tabes dorsalis namanya. Jadi kalau pernah dengar tuh tabes dorsalis itu adalah tertiary sifilis yang ke sistem saraf. Terus ada lagi ke organ dalam. Kalau organ dalam nanti dia bisa bikin guma. Guma itu kayak ada lesi destruktif yang sangat infiltratif. Jadi nanti bisa terbentuk ulkus dan lain-lain. Nah, untuk penanganan sifilis stadium 1 dan 2 itu pakai penisilin G-benzatin 2,4 juta intramuskular single dose. Jadi single dose cukup. Stadium 1, 2. Tapi kalau stadiumnya itu stadium 3, maka penisilin juga, tapi biasanya dosisnya itu sama, bedanya adalah frekuensinya. Jadi kalau pada stadium 3, kita berikan sebanyak 3 minggu berturut-turut, 1 kali seminggu. Berarti kalau 3 kali berturut-turut, 1 kali seminggu, 1 kali 2,4, berarti kalau dalam 3 minggu, total dosisnya adalah 7,2. Jadi minggu ini 2,4, minggu depan 2,4 lagi, dan minggu berikutnya 2,4 lagi. Jadi, nah, kalau tidak ada penisilin, boleh alternatif doksi. Alternatif doksisiklin 14 hari 2 kali 100 kalau untuk 1 dan 2, sedangkan untuk yang 3 doksisiklin juga 2 kali 100 tapi 28 hari. Jadi hampir 1 bulan minum doksi.
Nah, terus untuk si ulkus genital ini juga ada namanya ulkus mole. Jadi sama-sama bikin ulkus. Bedanya ulkus mole atau kadang disebut juga dengan chancroid, itu disebabkan karena bakteri Haemophilus ducreyi. Jadi kokobacil gram negatif. Nah, jadi ingat ya, kalau ulkus mole bisa pakai pewarnaan gram, tapi kalau sifilis nggak bisa. Nah, nanti ulkusnya seperti ini. Jadi ada ulkus yang kotor dan ini sakit, nyeri sekali biasanya. Nah, untuk ulkus mole ini nanti gambaran khas dari pewarnaan gramnya adalah disebut dengan gambaran school of fish. Nah, ini adalah gambaran kokobacil gram negatifnya, di mana susunannya itu seperti susunan ikan-ikan yang mau berangkat sekolah, yang mau pergi. School of fish. Nah, kemudian tata laksananya adalah dengan pemberian azitromisin 1 gram yang kita combine dengan ceftriaxone 250 IM single dose. Kayak sampai di sini ada yang mau ditanyakan?